Tadi juga sempat menyinggung pernah menjadi Dirpam Sinyal begitu ya. Iya, Nih, iya. sebenarnya kalau boleh di-share gitu ke kita, Iya. apa sih Pak tugas fungsinya itu loh Pak? Ya. Jadi judulnya aja sudah pengamanan sinyal kan. Nah, sinyal itu sinyal apa sih nih yang dimaksud Pak? Sinyal adalah semua frekuensi gelombang elektromagnetik yang ada yang berkeliaran di sekitar kita. Ini, nah sinyal-sinyal yang sifatnya umum yang melalui izin pemerintah itu ya itu biasa kita nggak anggap tidak masuk hitungan. Tapi yang sinyal yang kita cari adalah sinyal-sinyal yang di luar kebiasaan. Itu sinyal-sinyal yang mengandung berita-berita yang rahasia. Nah itu yang coba kita cari, kita analisa, kita pecahkan. Itu code breaking namanya. Itu tugasnya lembaga sandi negara. Nah anak-anak kita di bawah pengendalian saya, kita coba terus lakukan code breaking tadi. Jadi memecahkan kode sandi lawan. Itu yang tugas yang paling berat bagi lembaga sandi negara yang membutuhkan benar-benar penalaran dan teknologi akal kita segala cara kita gunakan untuk memecahkan itu. Jadi alhamdulillah ya banyak kita temukan lah. Ini jangan-jangan dulu suka baca novel-novel detektif juga nih ya? Ya kalau Pak Joko. Selain tadi main sama teman-teman di malam hari. Baca juga sih, tapi ya nggak sampai nyandu lah. Nggak sampai nyandu ya Pak ya. Kalau dilihat dari latar belakang keluarga, apakah memang juga ada, maksudnya dari keluarga militer, pendidikan militer, dan ada idola juga nggak sih Pak yang dikagumi gitu Pak? Ya. Jadi kalau keluarga itu saya dilahirkan 9 bersaudara, Pak. Saya nomor 4. Yang militer tidak ada. Tapi kakek saya almarhum itu polisi. Polisi lurah desa. Nah, saya tidak tahu ya, waktu saya masih kecil itu saya pernah, saya kira-kira kelas 4 SD, itu mau piknik, mau piknik menggunakan truk tentara. Truk tentara zaman dulu yang pakai bak terus pakai tenda itu. Nah, saya itu kok menyempatkan foto di depan truk tentara ini. Tangannya ini setelah pinggang ya, gaya andalan. Itu ada foto saya masih itu. Itu ya mungkin pertanda bahwa saya mau jadi tentara. Pernah sih seperti itu. Lain-lain sih ya itu mungkin alam. Alam ya, memang yang membawa Bapak menjadi posisi yang sekarang. Ada tokoh yang diidolakan, Dr. Rubiono Restopati gitu. Apa yang dikagumi oleh Bapak? Beliau orangnya smart ya. Orangnya smart, disiplinnya tinggi. Pekerja keras. Bahkan zaman merebut kota Yogyakarta pun beliau sudah turun ke lapangan. Bahkan beliau sempat ditangkap Belanda, ditahan sama Belanda. Memang beliau performanya agak kecil, perawakannya, sehingga beliau lincah dan bisa lolos dari tahanan Belanda itu. Itu memang luar biasa. Saat itu pun beliau sudah melakukan kegiatan persandian. Menyampaikan informasi-informasi penting sebagai kurir, menyampaikan dari pos-pos kantong-kantong gerilyawan kita. Itu Pak Rubiono, sangat mengagumkan. Orangnya kecil, berwibawa, smart, dan memang pantas dikagumi. Beliau almarhum itu kalau menghadapi atau membuka kunci saja, kita diajarkan kunci kombinasi yang putar itu. Zaman sekarang pun saya nggak yakin apakah sudah ada yang bisa membuka pintu kunci tanpa ada dikasih nomor kuncinya. Beliau bisa. Kunci yang putar itu beliau bisa. Nah, banyak hal yang diteladani beliau. Pernah suatu hari beliau memeriksa antena menara lembaga sandi negara yang dipasang di depan kantor itu tinggi sekali. Beliau lihat itu sambungan antena nomor 3 dari atas itu jauh sekali dari bawah kecil. Itu beliau bisa tahu. Itu sambungannya miring. Nah si engineer dari Perancis marah kan? Loh, dia nggak tahu kalau ini kepala lembaga sandi negara. Kok Anda siapa kok? Karena beliau bilang itu mesti dibetulkan nomor 3 dari atas. Ternyata setelah dicek betul memang benar miring. Itu yang mengagumkan. Jadi itulah beliau. Baik, kembali ke masalah lembaga ini, Badan Cyber dan Sandi Negara. Kalau dibicarakan mengenai tugas dan fungsinya gitu Pak, sebenarnya apa sih yang dijalankan oleh badan jadi begini, tugas dan fungsi Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi BSSN sebut saja ya, memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien tentunya, yaitu dengan memanfaatkan
mengembangkan dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan cyber. Nah, adapun fungsinya, BSSN mempunyai fungsi adalah menyusun kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, ya, pemulihan insiden, persandian, penapisan, konten, dan diplomasi cyber. Lalu ruang lingkup tugas dan fungsi yang diemban, BSSN mencakup bidang pemerintah, infrastruktur, informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital. Itu yang digariskan Bapak Presiden. Ya. Jadi memang e-commerce itu betul-betul harus sukses lah, terlindungi betul. Tapi juga tadi kalau dilihat kan sebenarnya ada Badan Intelijen Negara, ada BIN gitu, kemudian ada juga BAIS, ada juga ya Lemsanek yang kemudian belum menjadi BSSN. Masing-masing apa tupoksinya begitu, perbedaannya nih apa nih Pak antar lembaga ini supaya tidak tumpang tindih begitu? Jadi begini, mari kita lihat sejenak ya. Jadi mengenai hal ini, ya, dengan terlebih dahulu kita melihat peraturan perundangan yang saat ini ada. Ya. Jadi pertama, dalam peraturan Presiden nomor 10 tahun 2010, yaitu tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia, pada pasal 31 disebutkan, ya, pasal 31 disebutkan bahwa Badan Intelijen Strategis TNI, disingkat BAIS TNI, bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen strategis serta pembinaan kekuatan dan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Itu BAIS. Itu BAIS, Nah, jika kita cermati lebih dalam lagi, yaitu pada pasal 5 Perpres tersebut, ya itu maupun Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ya mengenai Tentara Nasional Indonesia, maka tugas pokok TNI ya adalah menegakkan kedaulatan negara, ya, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, artinya dengan demikian tugas dari BAIS TNI tadi adalah menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen strategis tentunya guna mendukung tugas pokok TNI, yaitu dalam upaya menegakkan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi masing-masing memang memiliki tupoksi masing-masing sehingga tidak saling tumpang tindih, justru melengkapi seharusnya ya. Nah kalau dengan kepolisian dan juga Kominfo gitu, kalau kita lihat kepolisian ada divisi cyber, Kominfo juga untuk terkait dengan masalah hoax dan segala macam ada divisi sendiri. Nah ini bagaimana nih koordinasinya antar lembaga juga? Jadi begini, Mbak ya. Jadi pada dasarnya untuk mewujudkan apa yang dinamakan di dalam Perpres BSSN tidak mungkin dapat berjalan sendirian. Ya, saya yakini dapat berjalan sendirian karena permasalahan yang berkaitan dengan keamanan cyber sifatnya itu multi stakeholder. Sifatnya. Maka hal yang menjadi tantangan bagi BSSN yaitu adalah bagaimana memberdayakan potensi-potensi yang ada supaya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dan perlu diketahui ya, bahwa langkah pertama yang saya lakukan setelah dilantik Presiden adalah melakukan roadshow. Saya lakukan roadshow ke semua institusi yang terkait dengan cyber sehingga nantinya BSSN ini bisa memetakan, ya, kita petakan dan mensinergikan semua kekuatan cyber nasional. Ini yang saya lakukan. Dengan demikian, kewenangan seperti penanganan kejahatan cyber memang merupakan ranah dari Mabes Polri, ya, Kepolisian Republik Indonesia. Nah kita BSSN mencoba mendukung dan bersinergi dengan Polri, yaitu agar penanganan kejahatan di bidang kejahatan cyber semakin efektif dan efisien. Nah, kemudian apabila kita menengok kembali amanat Perpres mengenai BSSN, ya, bahwa Direktorat Keamanan Informasi yang berada di Kementerian
Komunikasi dan Informatika maupun ID Sirti diamanatkan untuk diintegrasikan ke dalam BSSN. Itu sudah terjadi saat sekarang. Ya, sehingga tugas dan fungsi tersebut saat ini menjadi tugas, fungsi maupun tanggung jawab BSSN sesuai dengan amanat Perpres tadi. Gitu. Mengenai penyebaran informasi negatif yang telah dilakukan oleh Kominfo, kita sudah berupaya berkomunikasi dengan Pak Menteri mengenai bagaimana pola koordinasi ini ke depannya, sehingga tugas dan fungsi sebagaimana yang dinamakan di dalam peraturan Presiden dapat berjalan sebagaimana mestinya. Insya Allah itu bisa berjalan dengan baik, maksimal. Ya. Baik, oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya dengan Kepala BSSN usai pariwara. Tetaplah bersama kami.